Kebaikan ada keburukan. Kalau ada yang ngikutin, dosa terus. Dosa. Walaupun yang melakukan si pelopor itu udah tobat, yang itu masih terus bisa. Betul. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Oh iya. Bapak juga sana sehat ya Pak ya? Masih kuat? Perjalanan sudah jauh tapi kuatlah untuk menuntut ilmu di sini ya. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Coba nih emang jauh datang dari mana? Coba kita absen. Yang pertama ada Majlis Salim Al Jannah Indramayu. Selanjutnya Majlis Salim Miftahul Hidayah Sentul Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, namanya manusia itu pasti tidak lepas dari dosa, betul ya Mama ya? Semua pasti. Pasti ada. Nah, tapi ini ada yang dosa. Biasa ada dosa jariah nih. Ada beberapa contoh-contoh dosa jariah. Kita buka dulu nih. Yang pertama disebut dosa jariah jika ia menjadi pelopor kemaksiatan. Pelopor loh mah. Pelopor itu artinya dia yang memulai, maka orang-orang mengikuti itu pelopor. Jadi apapun yang dilakukan oleh pengikutnya, sang pelopor dapat dosanya. Karena apa? Dia yang memulai, maka dia yang resiko bertanggung jawab siapapun yang mengikuti apa yang dia lakukan. Apalagi sekarang zamannya sosmed ya, tidak hanya public figure, semua juga tampil. Ada yang tampil tentang kebaikan, ada keburukan. Kalau ada yang ngikutin, dosa terus. Dosa. Walaupun yang melakukan si pelopor itu udah tobat, yang itu masih terus bisa. Betul. Waduh. Makanya hati-hati dalam kita melangkah. Terus ada juga katanya menjadi dosa jariah ketika mengajak orang lain berbuat keburukan. Itu lebih dasar lagi. Yang pertama dia berbuat sesuatu tidak mengajak. Tapi Orang mencontoh yang dia lakukan yang jahat, dosa, maksiat, itu dosa jariah. Apalagi ngajak, yo rame-rame kita bunuh seseorang. Yo kita rame-rame kita berbuat maksiat. Apalagi dia mengajak. Iya maksiat itu asik loh gitu. Wah itu mah ya. Betul. Makanya hati-hati. Kalau kita menghadapi orang yang sedang melakukan itu gimana mah? Tegur. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wajib kita menegurnya. Rasul mengatakan kalau kalian lihat ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka atasi dengan tanganmu, dengan lidahmu, dengan hatimu. Itu selemah-lemahnya iman. Kewajiban. Oke. Ada lagi dosa jariah katanya membunuh. Gimana itu maksudnya mah? Membunuh, contoh anak Nabi Adam, itu kan Qabil, membunuh Qabil dan abangnya Habil. Habil, gara-gara berebut cewek kan dijodohin, disilang gitu kan. Kembarannya Qabil dinikahkan dengan Habil, kembarannya Habil dijodohkan dengan Qabil. Qabil merasa kembaran dia lebih cantik, dia merasa berhak untuk menikahinya. Tapi ketentuan Allah menentukan, makanya Qabil menjadi dendam, dibunuh abangnya Habil. Nah akhirnya dosa membunuh. Jadi setiap kalau ada orang membunuh sampai kapanpun dia mendapatkan dosa jariah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hati-hati kita melangkah, hati-hati berbuat. Karena apapun yang terjadi, apalagi perbuatan dosa, kita ikut menanggungnya tanpa sedikit pun dikurangi dosa orang yang melakukan. Begitupun dan kasus zaman sekarang misalnya ada yang orang membunuh, yang membantu proses pembunuhannya pun itu dapat dosa. Artinya orang tadi kalau membantu kan tahu. Harusnya kalau tahu ada orang berbuat jahat, lapor polisi dong. Padahal bantu ngegotong misalnya, bantu ngebuang ke jurang misalnya. Itu pun semuanya kena. Ikut merencanakan. Betul. Iya. Karena dia tahu peristiwa ini harusnya dia lapor ke polisi, tapi dia mendukung karena tidak melaporkan bahkan ikut membantu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala jrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha birum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, jadilah kamu saksi yang benar karena Allah, bukan karena orang. Jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum.
menjadikan kamu berlaku tidak adil. Koma. Berlaku adillah kamu karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Jadi kata Allah, menegakkan keadilan kewajiban. Jangan takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya wajib menyampaikannya. Yaudah, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semuanya untuk menjaga perilaku kita supaya kita tidak menjadi berbuat dosa, menjadi dosa jariah. Betul. Kita nggak ada pun kita sudah tidak berbuat, terus ngalir dosanya. Terus ngalir. Karena awalnya yang jadi pelopornya kita. Waduh, yaudah kalau gitu kita akan bahas lebih lengkap lagi. Sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tema kita adalah awas dosa jariah. Ini harus hati-hati sekali. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Awas dosa jariah. Kita sebagai manusia tanpa kecuali suatu saat pasti melakukan salah dan dosa. Rasul bersabda, al-insan mal khata'an nisan. Kita manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Artinya apa? Kalau kita sebagai manusia suatu saat melakukan kesalahan, normal. Suatu saat melakukan dosa, normal. Yang tidak normal, salah yang disengaja, dosa yang disengaja. Tapi Rasul mengatakan, la kabirata mal istidbar wala sogirota amal israf. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-lama jadi besar kalau tidak pernah istighfar dikerjakan terus-menerus. Masya Allah. Makanya innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Disiapkan oleh Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk taubat dari apa dosa yang pernah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, kepadaku kata Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam, dari hati, mulut, amal perbuatan. Ini taubatan nasuha. Tapi maaf dalam tanda kutip nih ya. Ada manusia yang melakukan dosa. Manusia melakukan maksiat. Kesalahan, boro-boro taubat dengan dosa dan kesalahannya, bahkan dia enjoy menikmati dosa. Seandainya ada orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, dia tidak mengajak orang lain, tapi ada orang lain yang melihatnya, dia pulang. Orang yang melihatnya mencontoh perbuatan dosa dia sampai dia mati, yang namanya pelopor tadi tetap menanggung dosa orang yang mengikutinya, sedikit pun tidak akan dikurangi dosanya.